Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan apa saja sih persyaratan dan jenis-jenis paragraf itu. Yuk, simak video berikut ini ya. Persyaratan paragraf yang pertama, kesatuan. Suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas dengan satu kalimat utama dan kemudian kalimat penjelas. Kedua, ketertarikan. Topik yang menarik ini diberikan oleh penulis karena mungkin saja pembaca tidak akan mau membacanya jika tidak menarik minat mereka. 3. Kejelasan, urutan yang saling padu dan pemilihan kaidah bahasa, diksi, dan jumlah kata pada paragraf. 4. Kohersi, kekompakan dalam paragraf yaitu kompak antar satu kalimat ke kalimat yang lainnya. Yang kelima, kelengkapan, ditandai dengan rincian dan keterangan dengan bantuan kalimat penghubung. 6. Konsisten sudut pandang, misal dengan sebutan ini, saya, kami, atau tidak menyebutkan acuan sama sekali dan itu tidak boleh berganti-ganti. 7. Keberurutan, pola yang biasa digunakan untuk menjelaskan ide pokok suatu paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. 1. Paragraf pembuka biasanya bersifat menarik minat dan perhatian para pembaca serta menyiapkan pikiran pembaca kepada apa yang selanjutnya diuraikan dan biasanya disusun pendek namun jelas. Cara yang biasanya dipakai untuk menyusun paragraf pembuka dengan kutipan bahasa atau anekdot, menunjukkan mengapa subjek itu penting, mengungkapkan pengalaman pribadi, menyatakan maksud dan tujuan karangan tersebut. Yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf terdapat di antara paragraf pembuka dan penutup. Sifatnya tergantung dari jenis karangannya. Yang ketiga, paragraf peralihan berfungsi sebagai upaya peralihan. Sifat utamanya menghubungkan serangkaian gagasan. Jadi, paragraf peralihan merupakan pernyataan penyimpulan paragraf sebelumnya dan juga pengantar bagi paragraf selanjutnya. Yang keempat, paragraf penutup. Paragraf ini mengandung simpulan pendapat dan apa yang telah diuraikan dalam paragraf penghubung atau paragraf sebelumnya. Jenis paragraf berdasarkan pemaparannya. 1. Paragraf deskriptif. Paragraf memberikan kesan kepada pembaca tentang objek, gagasan, tempat, atau peristiwa dengan sejelas-jelasnya. 2. Paragraf eksposisi. Paragraf yang memanjakan, menjelaskan, atau menginformasikan suatu gagasan untuk menambah pengetahuan pembaca. 3. Paragraf argumentatif yang berisi pembuktian atau pembahasan pendapat penulis tentang suatu hal. 4. Paragraf naratif berisi kisahan fiksi atau non-fiksi, cerita rekaan atau cerita pengalaman. 5. Paragraf persuasif berisi unsur ajakan, imbauan, bujukan, atau saran kepada pembaca melibatkan emosi dan perasaan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Persyaratan paragraf yaitu kesatuan yang terintegrasi, kohersi yang padu, harus memperhatikan kaidah bahasa, jumlah kata, dan hal-hal teknis, atau mengutip sumber, gambar, grafik, dan diagram. Paragraf dibedakan menurut sifat dan tujuannya, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, paragraf peralihan, dan paragraf penutup. Sedangkan berdasarkan pemaparan dibagi menjadi paragraf deskriptif atau paragraf deskripsi. Selanjutnya paragraf ekspositoris atau paragraf pemaparan. Kemudian ada paragraf argumentatif atau paragraf yang membuktikan pendapat. Selanjutnya ada paragraf naratif yaitu cerita, dan paragraf persuasif atau ajakan. Sekian penjelasan mengenai persyaratan dan jenis-jenis paragraf. Semoga bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.